Assalamualaikum Sobat Pade dimanapun kalian berada. Semoga selalu sehat dan selalu dalam kesejahteraan. Terima kasih sudah bergabung di channel Pade. Serba-serbi yang ada dalam kehidupan, akan dikupas tuntas oleh Pade, mulai dari kuliner, berita, sosial, budaya, dan yang lainnya. Dukung channel ini agar bisa berkembang dan memberikan informasi lebih banyak lagi dalam kehidupan sehari-hari kita, dengan like, subscribe, dan tulis komentar di bawah. Kali ini, Pade akan membahas sedikit kebudayaan Jawa yang ada di Indonesia. Di mana kebudayaan ini, sedikit banyak telah menyebar di seluruh Nusantara. Mari kita simak bersama. Budaya Jawa adalah budaya yang berasal dari Jawa dan dianut oleh masyarakat Jawa, khususnya di Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur. Budaya Jawa secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga, yaitu budaya Banyumasan, budaya Jawa Tengah DIY, dan budaya Jawa Timur. Budaya Jawa mengutamakan keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan sehari-hari. Budaya Jawa menjunjung tinggi kesopanan dan kesederhanaan. Selain terdapat di Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur, terdapat juga di daerah perantauan orang Jawa yaitu di Jakarta, Sumatera, dan Suriname. Bahkan budaya Jawa, termasuk salah satu budaya di Indonesia yang paling banyak diminati di luar negeri. Beberapa budaya Jawa yang diminati di luar negeri adalah wayang kulit, keris, batik, kebaya, dan gamelan. Di Malaysia dan Filipina dikenal istilah keris, karena pengaruh Majapahit. LSM kampung halaman dari Yogyakarta yang menggunakan wayang remaja adalah LSM Asia pertama yang menerima penghargaan seni dari Amerika Serikat, pada tahun 2011. Gamelan Jawa menjadi pelajaran wajib di Amerika Serikat, Singapura, dan Selandia Baru. Gamelan Jawa, rutin digelar di Amerika Serikat dan Eropa atas permintaan warga Amerika dan Eropa. Sastra Jawa Negara Kretagama menjadi satu-satunya karya sastra Indonesia, yang diakui UNESCO sebagai memori dunia. Menurut Guru Besar Arkeologi Asia Tenggara Universitas Nasional Singapura, John N. Nixik, jangkauan kekuasaan Majapahit meliputi Sumatera dan Singapura, bahkan Thailand yang dibuktikan dengan pengaruh kebudayaan, corak bangunan, candi, patung, dan seni. Bahkan banyak negara di dunia terutama Amerika dan Eropa, menyebut Jawa identik dengan kopi. Budaya Jawa termasuk unik, karena membagi tingkat bahasa Jawa menjadi beberapa tingkat yaitu Moko, Madya, dan Krama. Ada yang berpendapat budaya Jawa, identik feodal dan sinkretik. Pendapat itu kurang tepat, karena budaya feodal ada di semua negara termasuk Eropa. Budaya Jawa menghargai semua agama dan pluralitas sehingga dinilai sinkretik oleh budaya tertentu yang hanya mengakui satu agama tertentu dan sektarian. Budaya Jawa juga menghasilkan pola pikir bagi masyarakat Jawa itu sendiri yaitu kejawen. Kejawen berisikan tentang seni, budaya, tradisi, ritual, sikap, serta filosofi orang-orang Jawa. Kejawen juga memiliki arti spiritualistis atau spiritualistis suku Jawa. Tetapi mayoritas orang Jawa sekarang menganut agama Islam dan sebagian kecil orang Jawa menganut agama Kristen atau Katolik. Dahulu, orang Jawa menganut agama Hindu, Buddha, dan Kejawen. Bahkan orang Jawa ikut menyebarkan agama Hindu dan Buddha dengan sejumlah kerajaan Hindu-Buddha Jawa yang berperan. Orang Jawa juga ikut menyebarkan agama Islam dan Kristen atau Katolik di Indonesia. Orang Jawa termasuk unik, karena menjadi satu-satunya suku di Indonesia yang berperan penting dalam menyebarkan 5 agama besar. Seorang peneliti Amerika Serikat Clifford Geertz bahkan pernah meneliti orang Jawa dan membagi menjadi 3 golongan besar, yaitu, abangan, priyayi, dan santri. Sejarah sastra Jawa, dimulai dengan sebuah prasasti yang ditemukan di daerah Sukabumi, Pare, Kediri, Jawa Timur. Prasasti yang biasa disebut dengan nama Prasasti Sukabumi ini, bertanggal 25 Maret tahun 804 Masehi. Isinya ditulis dalam bahasa Jawa kuno. Setelah Prasasti Sukabumi, ditemukan prasasti lainnya dari tahun 856 Masehi yang berisikan sebuah sajak yang disebut Kakawin. Kakawin yang tidak lengkap ini adalah sajak tertua dalam bahasa Jawa kuno.
Sejarah sastra Jawa dibagi dalam 4 masa. Sastra Jawa kuno, sastra Jawa pertengahan, sastra Jawa baru, dan sastra Jawa modern. Bahasa Jawa pertama-tama ditulis dalam aksara turunan aksara Palawa yang berasal dari India Selatan. Aksara ini yang menjadi cikal bakal aksara Jawa modern atau Hanacaraka yang masih dipakai sampai sekarang. Dengan berkembangnya agama Islam pada abad ke-15 dan ke-16, huruf Arab juga dipergunakan untuk menulis bahasa Jawa. Huruf ini disebut dengan nama huruf pegon. Ketika bangsa Eropa menjajah Indonesia, termasuk Jawa, abjad Latin pun digunakan untuk menulis bahasa Jawa. Dongeng Jawa seperti cerita Panji ternyata juga dikenal dan dipentaskan di Thailand dan Filipina. Banyak sastra Jawa yang berada di Eropa, terutama Belanda, bahkan ada perguruan tinggi Belanda yang membuka mata kuliah sastra Jawa, seperti Universitas Leiden. Beberapa kakawin yang ditulis oleh pujangga Jawa menyadur dari karya India atau cerita Jawa di antaranya adalah Kakawin Sutasoma yang menjadi motto Bhinneka Tunggal Ika, Kakawin Nagara Kretagama, Kakawin Smaradahana, Kakawin Ramayana, Kakawin Smaradahana, Kakawin Arjuna Wiwaha, Kakawin Kresnayana, dan Kakawin Baratayuda. Bahasa Jawa adalah bahasa yang digunakan penduduk suku bangsa Jawa di Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur. Selain itu, bahasa Jawa juga digunakan oleh penduduk yang tinggal beberapa daerah lain seperti di Banten, terutama Kota Serang, Kabupaten Serang, Kota Cilegon dan Kabupaten Tangerang, Jawa Barat. Khususnya kawasan pantai utara terbentang dari pesisir utara Karawang, Subang, Indramayu, Kota Cirebon dan Kabupaten Cirebon. Kawasan-kawasan luar Jawa yang terdapat penutur bahasa Jawa yaitu, Lampung 61,9%, Jakarta 35%, Sumatera Utara 32,6%, Kalimantan Timur 29,5%, Jambi 27,6%, Sumatera Selatan 27%, Riau 25%, dan Aceh 15,87%, yang dikenal sebagai anak Jawa. Penutur bahasa Jawa juga ditemukan dalam jumlah besar di Suriname, yang mencapai 15% dari penduduk secara keseluruhan, kemudian di Kaledonia Baru bahkan sampai kawasan Aruba dan Curaçao serta Belanda. Sebagian kecil, bahkan menyebar ke wilayah Guyana Prancis dan Venezuela. Pengiriman tenaga kerja ke Korea, Hong Kong, serta beberapa negara Timur Tengah, juga memperluas wilayah sebar pengguna bahasa ini, meskipun belum bisa dipastikan kelestariannya. Banyaknya kerajaan yang pernah berdiri di Jawa juga menyumbang ragam kebudayaan di Jawa. Kerajaan Jawa yang banyak mengusai daerah lain termasuk Malaysia dan Filipina ikut menyumbang tersebarnya budaya keris di seluruh Indonesia dan Asia. Kerajaan yang pernah berdiri di Jawa di antaranya Kerajaan Hindu, Buddha, Kerajaan Kalingga, Holling, Kerajaan Kanjuruhan, Kerajaan Mataram kuno, Medang, Kerajaan Kahuripan, Kerajaan Janggala, Kerajaan Kadiri tahun 1042 sampai tahun 1222, Kerajaan Singasari tahun 1222 sampai tahun 1292, dan Kerajaan Majapahit tahun 1292 sampai tahun 1527. Kerajaan Islam, Kesultanan Demak tahun 1475 sampai tahun 1548. Kesultanan Pajang tahun 1548 sampai tahun 1588. Dan Kesultanan Mataram tahun 1588 sampai tahun 1681. Kerajaan Jawa Modern, Kasunanan Surakarta, Kasultanan Yogyakarta, Kadipaten Paku Alaman, dan Praja Mangkunagaran. Arsitektur Jawa adalah bentuk bangunan khas yang dirancang oleh orang Jawa untuk berbagai fungsi. Di antaranya adalah rumah Jawa atau joglo yang sangat unik bentuknya. Bentuk bangunan Jawa sangat dipengaruhi oleh agama Hindu, Buddha, dan Islam. Arsitektur Jawa juga mengadaptasi bentuk bangunan Tionghoa, Belanda, dan Arab. Sejak dahulu orang Jawa sudah pandai dalam membuat arsitektur, hal ini terbukti dengan ditemukannya sejumlah candi monumental di Jawa, seperti Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Bahkan, Jateng DIY dan Jatim tercatat sebagai wilayah di Indonesia yang terbanyak memiliki candi dengan lebih dari 50 buah candi. Di Jawa juga banyak terdapat masjid yang merupakan akulturasi budaya Hindu dan Islam, seperti Masjid Agung Demak. Terakota Majapahit. Terakota Majapahit adalah kerajinan tanah liat era Majapahit.
Seni terakota adalah satu karakter budaya pada masa Majapahit yang cukup terkenal dan banyak ditemukan. Hasil seni ini berupa arca, bak air, jambangan, vas bunga, hiasan atap rumah, genteng, dinding sumur atau jobong, kendi, dan celengan. Pada era Majapahit pengetahuan tentang pembuatan barang-barang dari tanah liat bakar dengan prinsip yaitu, membuat bentuk atau model dari tanah liat, mengeringkan di bawah sinar matahari, dan membakarnya dalam api. Hasil budaya teknologi Jawa lainnya adalah, kapal Jong Jawa, yaitu sebuah kapal layar tradisional yang digunakan oleh orang Jawa pada zaman kerajaan dahulu. Kapal Jong Jawa inilah yang ditiru China, yang kemudian menghasilkan kapal Jung China. Lambung kapal Jong dibentuk dengan menyambungkan papan-papan pada lunas kapal. Kemudian disambungkan pada pasak kayu tanpa menggunakan kerangka, baut, atau paku besi. Ujung haluan dan buritan kapal berbentuk lancip. Kapal ini dilengkapi dengan dua batang kemudi menyerupai dayung, serta layar berbentuk segi empat. Kapal Jong yang disebut sebagai Kunlun Po atau Kunlun Bo, artinya, kapal orang Kunlun yang berkulit gelap ini telah memainkan peran besar dalam segenap urusan orang Jawa di bidang pelayaran, selama beratus-ratus tahun sebelum abad ke-13. Memasuki awal abad ke-8, peran kapal Borobudur digeser oleh kapal-kapal Jawa yang berukuran lebih besar, dengan 3 atau 4 layar yaitu Jong. Pelaut Portugis menyebut Juncos, pelaut Italia menyebut Zonci. Istilah Jong dipakai pertama kali dalam catatan perjalanan Rahib Odorico, John de Marignoli, dan Ibnu Batuta yang berlayar ke Nusantara. Awal abad ke-14 mereka memuji kehebatan kapal Jawa berukuran raksasa sebagai penguasa Laut Asia Tenggara. Teknologi pembuatan Jong tak jauh berbeda dengan pengerjaan kapal Borobudur yang seluruh badan kapal dibangun tanpa menggunakan paku. Pendidikan. Pendidikan menempati arti sangat penting bagi orang Jawa. Bahkan, Bapak Pendidikan Indonesia yaitu Ki Hajar Dewantara adalah orang Jawa, dan dia adalah pelopor pendidikan Indonesia. School Thought of Leiding van Indische Artsen atau Stovia sekolah kedokteran pertama di Indonesia adalah pendidikan modern pertama bagi orang Indonesia termasuk orang Jawa. Pada masa modern, pendidikan tetap menempati peran penting bagi orang Jawa. Bahkan, dalam peringkat universitas di Indonesia menurut Webometrics tercatat 30 perguruan tinggi dari Jateng DIY dan Jatim, termasuk 50 perguruan tinggi terbaik di Indonesia. Bahkan dalam Olimpiade Sains Nasional yang merupakan kompetisi bidang sains bagi para siswa pada jenjang SD, SMP, dan SMA di Indonesia tercatat dimenangkan oleh hanya 2 provinsi, yaitu DKI Jakarta 4 kali pada tahun 2004, 2005, 2009, 2010 dan Jawa Tengah 8 kali pada tahun 2002, 2003, 2006, 2007, 2008, 2011, 2012, dan 2013. Kalender Jawa atau Penanggalan Jawa adalah sebuah kalender yang merupakan perpaduan antara budaya Islam, budaya Hindu-Buddha Jawa, dan budaya Eropa. Dalam sistem kalender Jawa, siklus hari yang dipakai ada 2, yaitu siklus mingguan yang terdiri dari 7 hari seperti yang kita kenal sekarang, dan siklus pekan pancawara yang terdiri dari 5 hari pasaran. Pada tahun 1625 Masehi, Sultan Agung yang berusaha keras menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa, dalam kerangka negara Mataram mengeluarkan dekrit untuk mengubah penanggalan Saka. Sejak saat itu kalender Jawa versi Mataram menggunakan sistem kalender Kamaria atau lunar, namun tidak menggunakan angka dari tahun Hijriyah, saat itu tahun 1035 Hijriyah. Angka tahun Saka tetap dipakai dan diteruskan. Hal ini dilakukan demi asas kesinambungan. Sehingga, tahun yang saat itu adalah tahun 1547 Saka, diteruskan menjadi tahun 1547 Jawa. Dekrit Sultan Agung berlaku di seluruh wilayah Kerajaan Mataram II, yaitu seluruh Pulau Jawa dan Madura, kecuali Banten, Batavia, dan Banyuwangi, Belambangan. Seni tradisional Jawa adalah karya seni yang diciptakan dan berasal dari Pulau Jawa, Indonesia. Beberapa contoh dari seni tradisional Jawa, antara lain yaitu tari gambyong. Kesenian tradisional dari Jawa ada berbagai macam, tetapi secara umum dalam satu akar budaya kesenian Jawa ada 3 kelompok besar, yaitu Banyumasan Ebek Jawa Tengah DIY, Ketoprak dan Srimpi kemudian Jawa Timur, Ludruk dan Reog. Tari Angguk dari Yogyakarta, Tari Bambangan Cakil dari Jawa Tengah.
Tari ebek dari Banyumas. Tari emprak dari Jawa Tengah. Tari gandrung dari Banyuwangi. Tari golek menak dari Yogyakarta. Tari Kridajati dari Jepara. Tari kuda lumping dari Jawa Timur. Tari reog dari Jawa Timur. Tari remo dari Jawa Timur. Tari sebelang dari Jawa Timur. Tari sintren dari Jawa Tengah. Dan tari bedaya ketawang dari Solo. Musik langgam Jawa merupakan bentuk adaptasi musik keroncong ke dalam musik tradisional Jawa, khususnya gamelan. Tokoh-tokoh musik ini diantaranya ialah Anjar Ani, Gesang, Kinarto Sabdo, dan Walgina. Silat. Ada perguruan silat bernama Kali Majapahit yang berasal dari Filipina dengan anggotanya dari Asia dan Amerika. Silat Kali Majapahit ini mengklaim berakar dari kerajaan Majapahit kuno yang disebut menguasai Filipina, Singapura, Malaysia, dan Thailand. Silat Jawa lainnya adalah perisai diri yang didirikan oleh almarhum R.M. Subandiman Dirjoatmojo, putra bangsawan Keraton Paku Alam. Teknik silat perisai diri mengandung unsur 156 aliran silat dari berbagai daerah di Indonesia, ditambah dengan aliran Shaolin, Xiao Liem, dari negeri Tiongkok. Silat Persaudaraan Setia Hati Terate PSHT, yang didirikan oleh Ki Hajar Harjo Utomo dan berawal dibentuk oleh Ki Ngabehi Surodwirjo, persaudaraan yang anggota keluarganya disebut Sedulur Tunggal Ketjer, sedangkan permainan pencak silatnya dahulu disebut Jojo Gendilo Cipto Muljo. Merpati Putih dan silat tapak suci Putra Muhammadiyah juga diciptakan oleh orang Jawa. Keempat seni silat ini sudah tersebar ke Amerika dan Eropa. Budaya petani di Jawa Tengah dan Jawa Timur dikenal sebagai produsen beras terbesar di Indonesia. Jawa Timur dan Jawa Tengah penyumbang beras terbesar di Indonesia, yaitu Jawa Timur 31,27%, Jawa Tengah 23,79%, Jawa Barat 15,19%, Sulawesi Selatan 10,10% dan Nusa Tenggara Barat 4,6%. Produksi bawang merah Jawa mencapai 68% produksi nasional Indonesia. Selain sebagai produsen beras dan bawang terbesar, Jateng dan Jatim juga menghasilkan aneka ragam masakan. Masakan Jawa adalah masakan khas yang berasal dari Pulau Jawa, kecuali Jawa Barat dan Banten yang mempunyai kekhasan khusus sebagai masakan Sunda. Masakan Jawa tersedia tidak hanya di warung Tegal. Depot makan juga menjadi istilah lain dari warung yang menyajikan masakan Jawa. Pada umumnya, istilah depot digunakan di beberapa daerah di Jawa Timur. Bahan makanan tempe menjadi masakan internasional dan menjadi satu-satunya masakan Indonesia yang tidak terpengaruh oleh masakan Tionghoa, masakan India, atau masakan Arab. Jawanisasi atau penjawaan adalah proses ketika budaya Jawa mendominasi, menyerap, atau memengaruhi budaya lain secara umum. Kata penjawaan dapat berarti untuk membuat menjadi Jawa dalam bentuk, idiom, gaya, atau sifat. Dominasi ini bisa terjadi dalam berbagai aspek, seperti budaya, bahasa, politik, dan sosial. Sasono Utomo, bangunan utama di Taman Mini Indonesia Indah, menampilkan arsitektur joglo Jawa, berdiri di depan alun-alun Pancasila. Secara halus mengisyaratkan dominasi budaya Jawa di Indonesia. Taman ini dibangun oleh Tien Soeharto, mantan ibu negara dan istri dari Presiden Soeharto. Dalam pengertian modern, dalam perspektif sosial, budaya dan politik Indonesia, Jawanisasi bisa berarti hanya sebagai penyebaran penduduk suku Jawa dari pedesaan Jawa yang berpenduduk padat ke bagian yang kurang penduduknya di pulau lainnya di Nusantara. Sedangkan untuk pihak lain, itu juga bisa berarti penerapan, sadar atau tidak sadar, pola pikir dan perilaku Jawa di berbagai tempat di Indonesia, dalam arti penjajahan budaya. Hal ini lebih terfokus pada cara pemikiran dan praktik kelompok yang berkuasa. Akan tetapi, istilah penjawaan tidak semata digunakan untuk menggambarkan proses keluar, tetapi juga proses ke dalam. Istilah ini dapat pula menggambarkan adopsi dan asimilasi pengaruh sosial budaya asing ke dalam unsur-unsur budaya Jawa. Berbagai pengaruh asing ini dijawakan, yaitu ditafsirkan dan diterapkan sesuai dengan kerangka acuan, gaya, kebutuhan, dan kondisi sosial budaya Jawa. Penerapan wiracarita Hindu, seperti Ramayana dan Mahabharata, dan unsur-unsur budaya Hindu-Buddha dari India pada abad ke-5 hingga 15 di Jawa, dan kemudian penerapan ajaran Islam yang diperkenalkan oleh Wali Songo ke dalam budaya Jawa pada abad ke-15, adalah contoh yang jelas dari proses ini.
Penggalakan dan penyebaran unsur-unsur budaya Jawa, seperti bahasa Jawa, arsitektur, seni kuliner, kebaya, batik, wayang, gamelan dan keris juga dapat dilihat sebagai perwujudan dari proses Jawanisasi. Migrasi orang Jawa untuk menetap di luar tanah air tradisional mereka di Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur ke daerah-daerah lain di Indonesia, Sumatera, Kalimantan, Papua, dan lain-lain, semenanjung Malaya, khususnya Johor atau Suriname, juga merupakan faktor penyumbang proses Jawanisasi. Hegemoni atau dominasi budaya Jawa ini bisa terwujud dalam berbagai aspek, seperti fisik melalui penyebaran permukiman diaspora Jawa di luar tanah air tradisional mereka di Jawa. Dalam aspek spiritual dan perilaku, proses Jawanisasi meliputi penerapan budaya dan nilai-nilai Jawa, seperti obsesi akan kehalusan dan keanggunan, sopan santun, ketidaklangsungan, enggan berterus terang, pengendalian emosional, dan perhatian akan status sosial seseorang. Nilai-nilai Jawa menjunjung tinggi keselarasan dan keteraturan tatanan sosial, mereka membenci konflik langsung dan perselisihan. Nilai-nilai Jawa ini sering disebarkan melalui ekspresi budaya Jawa, seperti tari Jawa, gamelan, wayang dan batik sebagai kebudayaan nasional Indonesia. Hal ini juga yang diperkuat melalui kepatuhan terhadap adat Jawa, seperti menerapkan adat Jawa dalam upacara slametan, satu suro, sekaten, upacara pernikahan, dan naloni mitoni. Dalam aspek bahasa, seperti penggunaan bahasa, istilah, idiom, dan kosakata Jawa di luar wilayah bahasa tradisional Jawa. Misalnya, kini lazim bagi warga Indonesia menggunakan istilah Jawa untuk menyapa orang lain, seperti mas terhadap laki-laki sebaya atau yang sedikit lebih tua atau mbak untuk perempuan. Hal ini kini dianggap lazim di ibu kota Jakarta, yang sebelumnya memiliki padanan dialek lokal Betawi seperti abang dan none atau empok. Tetapi fenomena meluasnya penggunaan sapaan mas dan mbak ini menimbulkan kekhawatiran di ranah berbahasa Melayu, Batak, dan Minangkabau di Sumatera yang menganggapnya sebagai bentuk Jawanisasi dan penjajahan budaya. Dalam sosial dan politik, contoh Jawanisasi dirasakan seperti Presiden Indonesia yang selalu berasal dari suku Jawa, dan juga B.J. Habibie, yang ibunya merupakan dari suku Jawa. Juga atas dominasi politik Jawa dalam tubuh administrasi pemerintahan, pegawai negeri sipil, TNI dan Polri, serta sifat-sifat Jawa dalam budaya politik Indonesia. Pulau Jawa telah menjadi panggung sejarah Indonesia selama berabad-abad, dan orang Jawa sebagai kelompok etnis terbesar telah mendominasi lanskap sosial dan politik Indonesia pada masa lampau maupun masa kini. Pada tahap awal, budaya Jawa sangat dipengaruhi oleh peradaban Hindu-Buddha dari India. Contoh dari proses ini adalah sejumlah besar kata serapan dari bahasa Sanskerta ke dalam bahasa Jawa kuno, dan Jawanisasi dari wiracarita Hindu-India seperti Ramayana dan Mahabharata ke dalam versi Jawanya, serta menggabungkan dewa lokal seperti Semar dan Punakawan ke dalam kisah wayang Purwa. Proses mengadopsi pengaruh Hindu ini digambarkan sebagai Sanskertanisasi Jawa dan Jawanisasi dari Barata. Berseminya sastra klasik Jawa misalnya dicontohkan dengan digubahnya karya sastra Kakawin Ramayana dan Arjuna Wiwaha. Contoh-contoh awal Jawanisasi adalah perluasan kesenian Jawa Sailendra, dikembangkan dalam abad ke-8 hingga 9 di Jawa Tengah, yang memengaruhi estetika di Sriwijaya, seperti ditemukan pada seni Buddhis di Sumatera, Thailand Selatan, dan semenanjung Malaya. Meskipun awalnya menyerap pengaruh dari India, seperti mencontoh seni Gupta dan Amarawati, serta pengaruh Palawa dari India Selatan, kesenian Sailendra Jawa pada gilirannya memengaruhi seni dan estetika di kawasan Asia Tenggara. Pada periode klasik awal, selama kerajaan Medang periode Jawa Timur pada abad ke-10, terjadi perluasan pengaruh Jawa ke Bali. Putri dari Jawa Timur, Mahendradatta, menjadi permaisuri Raja Udayana Warmadewa dari Bali. Hal ini menandakan meningkatnya pengaruh Jawa atas Bali. Selama masa pemerintahan Airlangga, Bali sedikit banyak menjadi bagian dari kerajaan Hindu Jawa Timur. Perluasan kerajaan Singhasari melalui ekspedisi Pamalayu pada abad ke-13 pada masa pemerintahan Kertanegara telah memperkuat pengaruh Jawa di Nusantara, khususnya atas Bali dan kerajaan Melayu di pantai timur Sumatera. Pada tahun 1200, Empu Jatmika dari Jawa mendirikan kerajaan Hindu negara Dipa di tepi Sungai Tapin. Ini adalah awal dari tumbuhnya pemerintahan bergaya Jawa di Kalimantan Selatan.
Diikuti oleh ekspansi Kemaharajaan Majapahit sekitar abad ke-14, Nusantara menyaksikan kembali ekspansi Jawa. Mungkin selama periode ini beberapa unsur budaya Jawa, seperti gamelan dan keris, menyebar dan diperkenalkan ke pulau-pulau di luar Jawa, seperti Sumatera, Semenanjung Malaya, dan Kalimantan. Selama era ini, kota Banjarmasin di Kalimantan Selatan dan Sukadana di Kalimantan Barat telah ditetapkan sebagai koloni Jawa sebagai negeri bawahan Majapahit. Pada tahun 1400, negara digantikan oleh Kerajaan Hindu Negara Daha. Pengaruh Jawa dapat dilihat pada seni, budaya, dan busana orang Banjar yang menunjukkan gaya Jawa. Juga selama periode terakhir dari Majapahit pada abad ke-15, unsur gaya asli Austronesia pra-Hindu Jawa dihidupkan kembali, seperti yang ditunjukkan dalam bentuk candi suku dan candi ceto. Gaya patung dan relief tokoh wayang yang kaku, dan struktur piramida bertingkat menggantikan bentuk candi klasik Hindu yang menjulang. Ini kebalikan dari proses Indianisasi, yang juga disebut Jawanisasi, purwarupa Hindu-Buddha pada kesenian Jawa. Jadi, bagaimana Sobat Pade? Cukup menarik untuk disimak bukan? Masih banyak sejarah Jawa yang belum tercantum di sini. Jangan lupa untuk selalu dukung channel Pade dengan memberikan like, subscribe, dan menuliskan komentar agar channel ini terus berkembang serta dapat memberikan informasi. Terima kasih Sobat Pade, semoga sehat selalu, amin.